Suatu ketika, seorang mantan musisi atau pianis profesional bernama Yuri Masiwagi kembali ke kampung halamannya. Lokasinya berada di pulau kecil bernama Pulau Gotu, yang jauh dari Nagasaki. Dia kembali atas permintaan teman masa kecilnya bernama Matsuyama, untuk menjadi guru pengganti karena dia sedang hamil tua. Sebelum cuti, guru tersebut memperkenalkan Yuri kepada siswa-siswanya. Beberapa siswa menyadari raut muka Yuri terlihat jutek. Setelah jam pelajaran sekolah selesai, salah seorang siswa bernama Satoru pergi ke dermaga untuk menjemput kakaknya yang selalu menunggunya pulang sekolah. Kakak Satoru mengalami keterbelakangan mental. Pada saat perjalanan pulang ke rumah, Satoru menceritakan guru barunya kepada kakaknya. Satoru sadar bahwa kakaknya tidak mengerti apa yang dia katakan, namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa. Salah satu siswa yang bernama Nazuna juga menceritakan guru barunya kepada neneknya. Ternyata neneknya mengetahui siapa guru tersebut, bahkan mengenal ibunya. Dia ternyata adalah seorang pianis terkenal yang sudah memenangkan beberapa perlombaan. Ibunya seorang ibu tunggal. Dia meninggal saat Yuri masih kecil. Berita cepat menyebar, siswa mengetahui bahwa Yuri Sensei adalah mantan pemain piano profesional. Mereka melihat beberapa video konsernya lewat internet. Para siswa laki-laki tentu saja memujinya. Yuri Sensei menjadi pusat perhatian bagi para siswa laki-laki. Namun, tidak hanya siswa saja, seorang guru olahraga, bernama Tetsuo Sensei sepertinya tertarik dengan Yuri Sensei juga. Apesnya saat pendekatan, Nazuna dan teman-temannya menyerobot untuk berbicara dengan Yuri Sensei. Mereka mempertanyakan selebaran pendaftaran klub paduan suara yang dibuat Yuri Sensei. Mereka tidak setuju kalau ada laki-laki yang ikut bergabung. Alasan yang dipakai beragam. Nazuna menjelaskan, laki-laki itu jorok, sembarangan, dan bau. Temannya menambahkan bahwa kompetisi paduan suara tingkat nasional akan segera berlangsung, jadi tidak akan sempat untuk berlatih dari awal. Namun Yuri Sensei menolaknya. Dia bilang bahwa kalian semua belum siap menghadapi kompetisi nasional, dan memberitahu kelemahan masing-masing siswa dalam bernyanyi. Mereka tidak bisa menyangkalnya, dan meminta Yuri Sensei untuk melatih mereka, namun dia tidak mau. Tetsuo Sensei berniat akan memberikan beberapa barang untuk latihan klub paduan suara, namun karena harus menyelesaikan beberapa urusan, dia menitipkan barang tersebut pada Satoru yang kebetulan lewat. Saat Aka memberikan kepada siswa paduan suara, seorang siswi mengajak Satoru untuk ikut bergabung, karena menurutnya suara Satoru terbilang bagus. Padahal, dia awalnya tidak berpikir untuk ikut bergabung, tapi Satoru tersipu malu tak karuan karena dipuji. Nazuna dan teman-temannya belum menyerah. Mereka masih memohon pada Yuri Sensei untuk melatih mereka. Nazuna pun yang paling tidak menyukai Yuri Sensei, sampai menundukkan kepala memohon. Akhirnya Yuri Sensei luluh juga, namun dengan syarat, mereka harus mengikuti yang dia katakan. Pada saat mereka senang karena Yuri Sensei mau melatih, Yuri Sensei tiba-tiba menjelaskan bahwa dia sudah berhenti bermain piano. Dan dia menjelaskan bahwa dia di sini karena diminta tolong oleh Matsuyama Sensei. Mereka kaget tak menyangka, plus dengan pandangan kosong. Di ruang latihan, sudah ada 6 siswa laki-laki yang ikut bergabung. Nazuna dan teman-teman bingung sebingung-bingungnya. Latihan dimulai. Seperti yang sudah ditebak, siswa laki-laki ikut paduan suara hanya karena ingin melihat Yuri Sensei. Ekspresi para siswa laki-laki tidak dapat berbohong. Siswa perempuan menyadari, dan cuma bisa mengomel sendiri. Setelah pulang sekolah, Yuri Sensei duduk di dalam mobil, dan mendengarkan suara laki-laki di telepon. Dia meminta maaf kepada Yuri Sensei, karena tidak dapat menemaninya dengan beberapa alasan. Masih belum jelas yang dibicarakan itu tentang apa. Di rumah, Satoru memberitahu ibunya, kalau dia mengikuti klub paduan suara. Karena kegiatan paduan suara dilaksanakan setelah pulang sekolah, dia meminta izin tidak dapat menjemput kakaknya. Namun, ayah Satoru tidak setuju, dia juga tidak pernah mendengar Satoru menyanyi. Selain itu,
Lalu siapa yang akan menjaga kakakmu, ungkap ayahnya. Satoru hanya membisu, tidak bisa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, Yuri Sensei didatangi oleh Matsuyama Sensei. Matsuyama Sensei bertanya, apakah kamu tidak ingin bermain piano lagi? Namun Yuri Sensei hanya diam saja. Matsuyama Sensei membawa buku yang ditemukan di kamar Yuri, namun Yuri Sensei merasa tidak mau membahasnya. Buku itu adalah buku catatan Yuri Sensei sewaktu sekolah mengenai cita-citanya. Yuri Sensei sepertinya mengalami suatu masalah yang rumit, sehingga dia memutuskan pensiun sebagai pianis. Hari berikutnya, latihan fisik di klub paduan suara dibantu Tetsuo Sensei. Para siswa disuruh berlari-lari di pantai. Beberapa siswa mengeluh, karena mereka tidak tahu apa hubungannya fisik dengan kemampuan menyanyi. Setelah kembali ke kelas, Yuri Sensei membagikan selembar kertas kepada semua siswa. Kertas itu adalah kertas kosong. Yuri Sensei meminta siswa untuk menuliskan pesan pada diri mereka sendiri di masa depan. Banyak siswa bingung, karena ini tidak ada hubungannya dengan latihan menyanyi. Yuri Sensei tidak kehilangan akal. Agar siswa mau menurut, dia bilang ini adalah perintah dari Matsuyama Sensei. Satoru, yang sama sekali tidak memiliki teman di kelas kaget, ketika ada seseorang yang menyapanya. Dia adalah salah satu laki-laki yang juga ikut klub paduan suara. Yuri Sensei menitipkan selembar kertas padanya, untuk diberikan pada Satoru. Akhirnya, Satoru memiliki teman sekarang, dan dia merasa senang. Yuri Sensei tak sengaja melihat Satoru berlatih. Karena merasa Satoru memiliki bakat, dia menyuruhnya untuk menyanyi di hadapan siswa yang lain. Siswa yang lain takjub dengan kemampuan Satoru. Siswi yang dulu mengajak untuk bergabung juga ikut memuji Satoru. Di waktu yang sama, Nazuna sedang berpikir tentang apa yang akan dia tulis pada kertas yang diberikan Yuri Sensei. Tiba-tiba telepon berdering. Suara laki-laki yang terdengar. Lalu Nazuna menutup teleponnya dan diam membeku. Saat neneknya datang dan menanyakan siapa yang menelpon, Nazuna berbohong bahwa itu bukan siapa-siapa. Lalu Nazuna bergegas pergi ke suatu tempat. Sepertinya, Nazuna juga memiliki masalah dengan kehidupannya. Karena Satoru mengikuti kegiatan klub, dia terlambat untuk menjemput kakaknya. Satoru kaget ketika kakaknya tidak ada, kemudian berlari mencari. Yuri Sensei tampak berada di tepi pantai dan sedang mencoba menelpon seseorang. Dengan wajah sedih, dia hanya termenung. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang yang memukul-mukul mobilnya. Ternyata itu adalah kakak Satoru. Satoru pun selang beberapa saat datang. Dia kaget ternyata kakaknya bersama Yuri Sensei. Karena hari sudah sore, Yuri Sensei mengantar mereka pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yuri Sensei bertemu ibu dan ayah Satoru. Ayah Satoru memarahi Satoru karena tidak menjaga kakaknya. Yuri Sensei mendengarnya. Ketika akan pergi, Satoru memanggil Yuri Sensei. Dia ingin menyampaikan bahwa dia ingin keluar dari klub paduan suara. Yuri Sensei mempertanyakan keputusannya itu. Tetapi Yuri Sensei tahu, keputusannya itu karena tekanan dari keluarganya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum berangkat sekolah, Satoru ingin menyampaikan pada ibunya bahwa dia keluar dari paduan suara dan bisa terus menjemput kakaknya. Namun sebelum Satoru berbicara, ibunya bilang bahwa dia yang akan menjemput kakak Satoru. Seketika juga Satoru kaget. Ternyata ibu Satoru mendukung kegiatan yang dilakukan anaknya. Tentunya semua ibu ingin anaknya bahagia. Pada saat akan latihan paduan suara, Satoru masuk ke ruangan dengan sikap malu-malu. Tanpa berkata apa-apa, Yuri Sensei menerima Satoru kembali. Dalam hati Satoru mengucapkan terima kasih karena diterima kembali. Yuri Sensei tersenyum kecil berkat kejadian itu. Ternyata Yuri Sensei manis juga ketika tersenyum ya. Latihan paduan suara untuk siswa perempuan berjalan dengan lancar. Tetapi latihan untuk para siswa laki-laki berantakan. Salah satu siswa perempuan yang melatih, sudah menyerah karena tidak ada yang mau mendengarkannya. Nazuna kemudian mendatangi dan memarahi mereka dengan hebohnya. Salah satu laki-laki tersebut menyeletuk. Jangan samakan kami dengan ayahmu.
Dia adalah sampah di daerah sini. Keisuke, salah seorang laki-laki yang paling dekat dengan Nazuna, tidak terima dengan perkataan tersebut, dan menghajar temannya. Keisuke dipanggil ke ruang guru untuk dimintai keterangan, namun Keisuke hanya diam. Tetsuo Sensei menceritakan latar belakang keluarga Nazuna kepada Yuri Sensei. Ternyata, ibu Nazuna sudah meninggal, dan ayahnya malah pergi dengan wanita lain. Nazuna tampak murung ketika pulang sekolah. Keisuke mencoba membantu Nazuna dengan membawakan sepedanya. Niat Keisuke adalah menemani Nazuna agar tidak sedih lagi. Esok harinya ketika Nazuna sedang melamun di kelas, temannya memberitahu bahwa Keisuke membawa temannya yang bermasalah kemarin ke sudut sekolah. Tetapi ada yang aneh. Ternyata Keisuke mengumpulkan mereka adalah untuk berlatih vokal. Dan Satoru di sana diminta untuk melatih mereka. Melihat hal tersebut, Nazuna dan kawan-kawan dibuat heran namun senang. Sepertinya suasana latihan sekarang sudah terlihat kompak. Laki-laki dan perempuan bersama-sama berlatih dengan serius. Keisuke menjadi pemimpin bagi para laki-laki dan mereka mengikutinya. Yuri Sensei melihat perkembangan suasana latihan menjadi lebih baik. Pada malam harinya, ketika Nazuna sedang telepon dengan temannya, ada seseorang yang menelpon juga. Ternyata itu adalah ayah Nazuna, dan Nazuna langsung mematikan teleponnya. Para guru mengumpulkan seluruh siswa di aula untuk mendengarkan pengumuman, dan tentunya menyanyikan lagu mars sekolahnya. Namun salah satu siswa yang bertugas sebagai pianis tidak masuk. Kepala sekolah meminta Yuri Sensei untuk menggantikan siswa tersebut mengiringi lagu. Yuri Sensei menolaknya, namun guru lain terus memaksa Yuri Sensei menerimanya. Mau tidak mau Yuri Sensei melakukannya. Dan sudah bisa ditebak, trauma Yuri Sensei terlalu besar. Dia tidak bisa. Siswa satu aula kebingungan, karena tidak ada orang yang mengetahui trauma tersebut. Yuri Sensei meminta maaf kepada kepala sekolah di ruang guru. Ketika Yuri Sensei memasuki kelas, salah seorang siswa bertanya kenapa dia tidak memainkan piano. Mereka bahkan mengatakan bahwa belum pernah mendengarkan Yuri Sensei memainkan piano. Ada yang mengatakan bahwa bakat Yuri Sensei terlalu besar dan tidak pantas bermain di sekolahan. Nazuna meminta agar Yuri Sensei memainkan sebuah lagu. Yuri Sensei kalut dan bingung dan hanya bisa terdiam. Alhasil Nazuna pun menyerah akan permintaannya. Sepulang sekolah, Nazuna pergi ke rumah Matsuyama Sensei. Di sana dia diceritakan alasan Yuri Sensei tidak bisa bermain piano lagi. Pada suatu ketika, Yuri akan melakukan konser tetapi tunangannya tak kunjung datang. Ketika akan pergi, ada telepon untuk Yuri yang memberitahukan bahwa tunangannya meninggal karena kecelakaan. Selama ini tunangannya jarang melihat pertunjukannya karena sibuk pekerjaan. Tunangannya selalu meminta maaf ketika tidak hadir lewat pesan suara. Namun ketika ada waktu dan sudah berjanji untuk datang, terjadi kecelakaan yang merenggut nyawanya. Dia berpikir kecelakaan tersebut karena kesalahannya. Akhirnya dia melarikan diri dari kenyataan dan memutuskan mundur dari dunia pianis. Nazuna memberitahukan pada teman-temannya dan akhirnya mereka memahami. Yuri Sensei memeriksa tugas yang diberikan pada siswa paduan suara waktu itu. Dia tersentuh dengan salah satu tulisan yaitu milik Satoru, isinya seperti ini. Untuk diriku di usia 15 tahun mendatang. Apakah kamu masih bersama kakakmu? Nah, kamu harus. Dia masih di sini dan aku harus berterima kasih untuknya. Kalau diminta untuk dilahirkan atau tidak, aku berharap tidak pernah dilahirkan. Aku tahu dengan baik, ketika orang tuaku sudah tidak ada dia tidak mungkin bisa sendirian. Jadi orang tuaku membuat keputusan. Mereka memutuskan untuk memberikan seorang adik kecil, untuk menjaganya setelah mereka meninggal dunia. Dan itulah alasan kenapa aku di sini. Jika dia dilahirkan seperti anak normal lainnya, aku mungkin tidak pernah ada. Aku meragukan masa depanku dan aku tahu dengan pasti alasan aku di sini. Tapi terkadang, aku berharap kakak tidak ada. Ada waktu di mana aku tidak mengharapkannya. Tapi aku akan selalu bersama dengannya di sampingku seumur hidupku. Itulah alasan kenapa aku ada di sini. Yuri Sensei bergegas ke rumah sakit setelah mendapatkan panggilan mendadak tentang keadaan Matsuyama Sensei.
Tetapi untung saja tidak ada hal buruk dan semua baik-baik saja. Di kesempatan itu, Matsuyama Sensei menanyakan kembali pada Yuri, apakah kamu tidak mau bermain piano kembali? Yuri Sensei masih bersikukuh. Matsuyama Sensei menyinggung tulisan Yuri di buku kenangan 15 tahun yang lalu. Kemudian Yuri Sensei keluar. Mengejutkan bagi Nazuna, pulang dari sekolah, di dalam rumah sudah ada satu orang laki-laki. Dan itu adalah ayahnya, tetapi Nazuna merasa tidak senang. Ayahnya mencoba untuk mengobrol dengan Nazuna. Dia masih mengingat Nazuna yang suka bernyanyi dan paling nyaring kalau menyanyi di gereja. Kemudian ayah Nazuna mengajaknya untuk ke gereja besok. Pagi harinya, sungguh mengejutkan. Ayah Nazuna sudah tidak ada di rumah. Sang nenek juga diam membeku sambil melihat isi dompet tabungannya. Ternyata ayah Nazuna mencuri uang tersebut dan pergi tanpa pamit. Nazuna dengan cepat pergi ke gereja seperti yang dijanjikan ayahnya. Dan ternyata, dia tidak ada di sana juga. Ketika kelas masih kosong, entah ada bisikan malaikat apa, terlintas di pikiran Yuri Sensei untuk mencoba piano. Nazuna mengetahui hal tersebut, dia meminta dengan halus agar dia diperbolehkan mendengarkannya bermain. Yuri Sensei masih bingung. Nazuna kemudian menceritakan masa kecil dan kehidupannya. Dia berpikir seandainya ibunya tidak mengandung dirinya, ibunya tidak akan menikah dengan ayahnya dan dia masih hidup. Jadi dia akan lebih bahagia kalau aku tidak pernah ada. Ayahnya yang baru saja kembali, juga sudah pergi lagi. Setelah menceritakan semua itu, Nazuna berlari keluar kelas. Yuri Sensei tersentuh dengan kehidupan Nazuna. Seolah dia ingin memberikan kebahagiaan untuknya. Seketika dia teringat tulisannya di buku kenangan. Tulisan untuk dirinya di 15 tahun mendatang. Siapakah yang akan kau bahagiakan dengan bermain piano? Dan akhirnya sebuah keajaiban pun terjadi pada Yuri Sensei. Jari Yuri Sensei sudah membunyikan sebuah nada. Sekarang Yuri Sensei sudah menjadi dirinya kembali. Dia mengingat tulisannya 15 tahun yang lalu. Tahun ketiga kelas 2, Kashiwagi Yuri. Impianku di masa depan adalah membahagiakan orang-orang di dunia dengan bermain piano. Aku yakin musik bisa mengembalikan kekuatan orang-orang. Murid yang lain mendengarkan suara itu dan bergegas melihat. Mereka merasa sangat senang dengan kembalinya Yuri Sensei menjadi dirinya. Akhirnya latihan dengan pengarahan penuh dari Yuri Sensei baru dimulai. Baik itu latihan menyanyi, latihan fisik, maupun latihan pernapasan. Semua siswa terlihat begitu antusias menjalankannya. Hari kompetisi pun dimulai besok. Rombongan paduan suara pergi dengan kapal ke kota. Karena mereka dari desa, melihat kota di malam hari sangat senang. Matsuyama Sensei menelpon, dan bilang bahwa dia akan datang besok melihat pertunjukan mereka. Pagi hari di tempat kompetisi, suasana di luar sangat ramai. Orang tua dan kakak Satoru datang untuk melihat mereka. Nazuha masih menunggu Matsuyama Sensei. Mereka berlatih sebelum dipanggil. Tiba-tiba Tetsuo Sensei mendapatkan telepon dan memanggil Yuri Sensei. Mereka mendapatkan kabar bahwa Matsuyama Sensei tidak bisa hadir. Alasannya karena sudah mengalami pecah ketuban dan harus segera menunggu proses persalinan. Seketika siswa terkejut dan panik. Yuri Sensei meyakinkan siswa bahwa Matsuyama Sensei baik-baik saja dan mereka cukup fokus pada kompetisinya. Waktunya giliran sudah dimulai. Semuanya menjadi kurang percaya diri karena kejadian sebelumnya. Keisuke mendapat ide, dia mengusulkan untuk menelpon Matsuyama Sensei. Dan di sini peran Tetsuo Sensei sangat penting. Yuri Sensei dan yang lainnya memberikan lagu ini untuk Matsuyama Sensei. Lagu tersebut berjudul Tegami. Tegami dalam bahasa Jepang yang berarti surat. Surat pada diri sendiri di 15 tahun yang akan datang. Untuk mendengarkan lagunya dapat melihat film resminya. Ternyata tugas Tetsuo Sensei adalah menelpon Matsuyama Sensei agar dia bisa mendengarkan siswa bernyanyi. Seolah-olah memberikan semangat dirinya berjuang untuk melahirkan.
Pertunjukan pun berakhir. Mereka sukses membawakan lagu dengan baik. Dengan cepat Tetsuo Sensei menghampiri mereka dan memberikan kabar. Matsuyama Sensei berhasil melahirkan dengan selamat, begitu juga dengan bayinya. Pemenang pun sudah diumumkan. Mereka tidak berhasil menjadi juara pertama tetapi mereka sangat puas. Keisuke tiba-tiba menangis terharu. Ibu Satoru mengucapkan banyak terima kasih pada Yuri Sensei. Beberapa bulan kemudian, tibalah waktu Yuri Sensei kembali ke tempatnya. Siswa-siswa berlari ke dermaga mengucapkan salam perpisahan. Kisah pun berakhir dengan bahagia. Ketika kita kehilangan arah, cobalah untuk kembali ke titik awal. Nah, sekian pembahasan filmnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru dari Laskar Film Channel, karena hanya dengan kalian channel ini bisa berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya.